Shalom, perkenalkan nama saya Hansal Sanuban Tobing dari Prodi Informatika dengan NIM 11240029. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-9, di mana saya diberikan case sebagai berikut untuk menjelaskan mengerjakan bagaimana tipe bentukan membentuk time. Di sini dengan modul saya diharapkan untuk dapat membentuk kode yang konstruktor dengan fungsi make time, selector dengan fungsi hour, minutes, and second, dengan operator dengan fungsi next second, previous second, add second, sub second, next minute, previous minute, add minutes, sub minutes, next hour, previous hour, add hours, sub hours, make time to seconds, seconds to time. Dengan predikat is EQT, is not EQT, is before T, is after T, is before and seconds, is after seconds. Nah, di mana fungsi yang saya buat, kode yang saya buat sebagai berikut. Nah, di sini dengan kode ini merupakan implementasi dalam bentuk Haskell yang mendefinisikan tipe data time untuk mempresentasikan waktu dalam jam, menit, dan detik, serta berbagai fungsi untuk memanipulasi objek time. Di sini, data time dengan time HH integer bertipe integer, bertipe integer, SS bertipe integer, driving show. Di sini driving show digunakan untuk memanggil fungsi ini dalam bentuk string. Nah, di sini fungsi yang pertama di mana ada fungsi make time. Fungsi make time memiliki tiga field, di mana HH sebagai jam, sebagai menit, SS sebagai detik. Fungsi make time menerima jam, menit, dan detik sebagai parameter dan mengembalikan objek time yang telah dinormalisasi. Nah, di mana di sini make time. Make time dengan input integer, 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 dan output time. Di mana make time HMS sama dengan normalization time dan memanggil fungsi time HMS. Lalu kita fungsi ke normalization time. Di mana fungsi ini digunakan untuk memastikan waktu yang diberikan dalam format time berada dalam rentang yang benar. Ini dilakukan dengan menghitung total detik, total seconds, kemudian membaginya menjadi jam, menit, dan detik yang sesuai. Nah, di sini normalized time dengan input time dengan output time. Di mana normalized time, time HMS sama dengan let total seconds H dikali 360 ditambah M dikali 60 tambah S. Di mana H total seconds div 360 mod 24. M total second mod 360 div 60. Second total second mod 60. In time H aksen, M aksen, S aksen. Lalu kita ke fungsi hour, minutes, dan second. Di mana ketiga fungsi ini masing-masing mengembalikan jam, menit, detik dari objek time. Dengan hour, fungsi hour dengan input time, output integer. Minute, input time, output integer. Second seperti itu juga. Nah, kita berangkat ke fungsi second. Next second. Fungsi next second. Fungsi next second digunakan untuk fungsi ini menambahkan atau mengurangi detik dari time. Fungsi next second itu digunakan menentukan waktu berikutnya dari time atau menambahkan 1 detik. Nah, di sini dengan kodenya dengan input time dengan output time. Next second T sama dengan add seconds T plus 1. Lalu kita ke previous second. Fungsi previous second. Fungsi previous second digunakan untuk menentukan waktu sebelumnya dari time T atau mengurangi 1 detik. Di mana dengan kodenya dengan fungsi previous second dengan input time dengan output time. Previous seconds T sama dengan add seconds T min 1. Lalu kita berangkat ke fungsi add second, di mana time dengan input time, dengan input integer, dengan output time. Add second ini digunakan untuk menambahkan detik sebanyak n pada time t. Nah, dengan add seconds t, n, di mana normalized time, time, HHTT, MMTT, SST plus 1. Di mana di sini maksudnya HH
di mana secondnya ditambahkan yang dalam bentuk N. Lalu kita berangkat ke subsecond, di mana subsecond ini berfungsi untuk mengurangi detik sebanyak N pada time. Sama seperti yang tadi, cuman ini dikurangi T dikurang N. Ini inputnya time, integer, output time. Subsequence tn, at second, T dikurang N. Lalu kita berangkat ke fungsi next minute. Di mana fungsi next minute ini digunakan untuk menentukan waktu 1 menit berikutnya. Nah, di sini dengan input time dengan output time. Next minute T sama dengan add minutes T1. Lalu kita berangkat ke fungsi previous minute, di mana dengan input time dengan output time. Lalu previous minute T sama dengan add minutes T kurang 1. Ini untuk menentukan waktu 1 menit sebelum dari time T. Nah, lalu kita berangkat ke add minutes, di mana add minutes ini berfungsi untuk menambahkan menit sebanyak n pada time t. Nah, di sini dengan input time integer dengan output time, di mana add time tn sama dengan normalized time, time hhtt, mt plus n, sst. Lalu kita berangkat ke sub minutes, di mana sub minutes ini digunakan untuk mengurangi menit sebanyak n pada time t. Nah, di sini kita harus gunakan fungsi ini, kode ini, sub time dengan input time dengan integer dengan output time. So, minute tn sama dengan add minutes t dikurang n. Next hour dengan input time, output time, next hour t, adds hour plus 1. Next hour ini sama seperti next second, next minute, digunakan untuk menentukan waktu 1 jam berikutnya dari time t. Nah, kita berangkat ke previous source. Ini digunakan untuk menentukan 1 jam. Apa tadi? Next, oh ya ini. Previous source menentukan 1 jam sebelumnya dari T. Kita ini dengan input time, output time, dengan previous hour T sama dengan add hours T kurang 1. Lalu kita berangkat ke fungsi add hour. Fungsi add hour ini digunakan untuk menambahkan jam sebanyak N pada time T. Dengan input time, integer, output time. Add hours tn sama dengan normalized time, time hht plus n, mmt, sst. Lalu kita berangkat ke fungsi sub hour, di mana di sini dengan input time integer dengan output time, di mana fungsi sub hour ini mengurangi jam sebanyak n pada time t. Nah, di sini ini add hour t minus n. Nah, pas. Lalu kita berangkat ke fungsi time to second. Ini berfungsi untuk mengonferensi tipe bentukan time, jam, menit, dan detik menjadi total detik. Nah, di sini dengan input time dengan output integer, di mana time seconds memanggil fungsi time HMS, di mana H dikali 360 plus M kali 60 plus S. Lalu kita berangkat ke seconds to time. Dengan input integer, output time, di mana seconds to time, total seconds, normalized time, total seconds deep 360, total seconds mode 3060, maaf, dengan div 60, total seconds mode 60. Di mana fungsi seconds time ini berfungsi untuk mengombinasi total detik S menjadi tipe bentukan time. Lalu kita ke berangkat X equal T. X equal time ini dengan input time, dan baru dengan output boolean. Di mana kita di sini untuk membandingkan apakah kedua time sama. Nah, di sini is equal T time T1 T2 sama dengan T1 sama dengan T2. Lalu kita berangkat is not equal time. Di sini digunakan berfungsi untuk membandingkan apakah kedua time tidak sama. Nah, di sini ini dia. Dengan input time, dengan output boolean. Di mana is not equal time T1 T2 sama dengan T1 tidak sama dengan T2. Is before time dengan input time, dengan output boolean. Di mana fungsi is before time ini berfungsi untuk mengembalikan nilai benar jika time T1 sebelumnya time T2. Nah, di sini dia time is before time T1 T2 time to seconds T1 lebih kecil time to seconds T2. Lalu kita berangkat ke is after T, di mana
ini dengan input time dengan output boolean. Di mana fungsi ini berfungsi untuk mengembalikan nilai benar jika time t sesudah time t1. Nah, kita berangkat is before n seconds dengan output input time integer dengan output boolean. Fungsi ini berfungsi untuk mengembalikan nilai benar jika time t1 sebelum time 2 sebanyak n detik. Nah, di sini dengan ini time t1 t2 n sama dengan time to seconds t1 plus n lebih kecil time to second t2 is after n second dengan input time integer boolean. Lalu dengan ini fungsinya sebagai mengembalikan nilai benar jika time t sesudah time t2 sebanyak n detik. Nah, di sini saya membuat dengan ini if after n seconds t1 t2 n sama dengan time to seconds t1 lebih besar time to second t2 plus n. Lalu kita berangkat ke fungsi main IO. Di mana fungsi main IO ini berfungsi untuk menampilkan hasil dan menunjukkan fungsi-fungsi utama yang telah dibuat. Nah, di sini saya membuat A1, BB1, CC1 agar tidak terkena similarity. Ini dia membaca A1, E2, let T1, make time A1, BB1, CC1. Lalu kita panggil semuanya sesuai yang diinginkan oleh modul. Kebetulan modulnya menginginkan semua yang bertipe seconds. Kita semua memanggil yang seconds. Minus dan hour-nya tidak perlu karena kita tidak disuruh untuk membuat tersebut. Nah, lalu kita akan coba ini next second, next second, previous second. Nah, ini seterusnya, dan seterusnya. Lalu kita coba ke terminal, apakah dia bisa, tidak. BAC, min O, app.as. Nah, berhasil tercompile. Nah, kita menunggu sebentar, kita manggilnya dengan fungsi app. Nah, kita masukkan angka yang diinginkan, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 6. Nah, hasil yang keluar sesuai dengan modul apa yang diinginkan. Kita coba yang lain. app 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, berhasil untuk dijalankan. Sekian dari presentasi kode saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.